Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Ali Dwi Saputra dengan NIM F1G121061. Baik, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan rahmat-Nya lah kita bisa senantiasa mengikuti kegiatan sehari-hari kita dengan keadaan sehat, serta diberi selalu kebahagiaan dalam kehidupan kita dan panjang umur. Baik, sebelum mulai saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudara muslim saya dan buat Pak dosen. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, mari saja kita mulaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit presentasi tentang mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Baik, pada tampilan awal di sini kita ada mata kuliah pengantar ilmu komputasi, kemudian ada nama saya dan NIM saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pada saat pertemuan pertama kita membahas tentang definisi ilmu komputer. Kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang sistem komputer. Kemudian pertemuan ketiga kita membahas input output device. Kemudian pertemuan keempat perkembangan hardware komputer. Kemudian pertemuan kelima perkembangan software komputer. Dan kemudian pertemuan keenam di sini kita membahas internet dan cloud computing. Kemudian pertemuan ketujuh kita membahas tentang perangkat lunak atau software. Baik, pada pertemuan pertama kita membahas tentang definisi ilmu komputer. Ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama yaitu teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem. Kemudian yang kedua ada eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep. Kemudian yang ketiga ada metodologi, desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya. Dan keempat ada metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Secara umum, ilmu komputer dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras atau hardware, maupun perangkat lunak atau software. Selanjutnya di sini ada sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori, dan peralatan input atau output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat penyimpanan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input atau output bisa berupa keyboard dan monitor serta penyimpanan seperti disket atau tape. Kemudian semua komputer baik yang berukuran kecil maupun besar pada dasarnya beroperasi dengan cara yang sama, sehingga dimungkinkan transfer data antara komputer yang berbeda sistemnya. Konsep ini disebut dengan distributed computing. Sedangkan kemampuan dari komputer yang berbeda untuk berbagai file dan berkomunikasi disebut dengan open computing. Dalam komputer terdapat standar dan protokol. Protokol adalah aturan-aturan dasar dalam komunikasi antar komputer dan peralatan I/O serta antar program. Ada beberapa macam protokol, di antara lainnya ada Hypertext Transmission Protocol atau HTTP. Kemudian ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disingkat TCP atau IP, dan ATAPI. HTTP digunakan dalam komunikasi antara web browser dan web server pada internet. Kemudian di sini ada input device. Di sini input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem
dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Nah, di dalam sistem komputer ini, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program. Kemudian di sini ada 5 contoh alat input device. Baik, yang pertama ada keyboard. Tentunya teman-teman semua pasti sudah mengenal alat ini. Kemudian yang kedua ada mouse. Kemudian yang ketiga ada light pen. Yang keempat ada touchpad. Dan yang kelima ada scanner. Kemudian di sini ada output device. Output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan. Dalam tulisan ini termasuk ada huruf, angka, atau simbol khusus. Kemudian ada image. Dalam image ini terdapat bentuk grafik atau gambar. Kemudian ada suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan untuk manusia. Sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input proses selanjutnya dari komputer. Kemudian yang sekarang berikut ada 5 contoh alat output device. Yang pertama ada monitor, kemudian yang kedua ada printer, yang ketiga ada plotter, yang keempat ada speaker, dan yang kelima ada handphone atau earphone. Kemudian selanjutnya ada perkembangan hardware komputer. Yang pertama, generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah besar. Kemudian selanjutnya ada generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Yang selanjutnya ada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya yang lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi kedua dan ukuran fisiknya dibuat menjadi lebih kecil agar dapat menghemat penggunaan ruang. Baik, yang selanjutnya yaitu generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan, yang dalam komputer generasi ketiga belum digabungkan. Selanjutnya di sini ada perkembangan software komputer. Yang pertama yaitu pada era pioner. Pada era pioner ini, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan pushhead card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan tujuan tertentu. Di era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Baik, selanjutnya yaitu ada era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu,
Tetapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau biasa disebut dengan multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dan secara cepat atau langsung atau biasa disebut real time. Di era ini juga mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Kemudian selanjutnya itu ada era mikro. Pada era mikro ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system. Di dalam software system ini terdapat Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Kemudian ada disebut dengan software aplikasi. Baik di dalam software aplikasi ini ada biasa disebut ada Mr. Office, OpenOffice, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada language software atau bahasa pemrograman. Nah, di dalam language software ini terdapat ada assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu di era modern. Nah, pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Baik, selanjutnya yaitu ada internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Nah, pada jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP atau biasa disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan untuk berbagai penggunaan global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onoway Purbo tahun 2005 menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Kemudian di sini ada cloud computing. Nah, di dalam cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi, dengan cloud computing, Anda bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Bedanya saja, pada cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa Anda akses di mana saja, selama ada jaringan internet. Saat ini, konsep komputasi ini makin sering digunakan seiring kebutuhan penggunaan untuk melakukan pekerjaan online. Contoh cloud computing yang umum digunakan adalah layanan penyimpanan file seperti Google Drive atau penyimpanan pengolah kata seperti Google Docs. Kedua layanan tersebut memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses data melalui internet. Tak hanya untuk penggunaan umum, komputasi cloud juga bisa digunakan secara khusus oleh perusahaan dan organisasi sesuai kebutuhan internal. Misalnya, untuk menyimpan dan mengolah data perusahaan yang biasanya mengandalkan sebuah data center, baik dikelola sendiri atau menyewa dari layanan pihak ketiga. Kemudian di sini ada cara kerja cloud computing. Cara kerja cloud computing sebenarnya cukup sederhana saja. Komputasi awan menjadikan internet sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data. Selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk mengakses cloud storage atau harus mempunyai koneksi dan jaringan internet. Setelah terhubung, user sudah bisa menggunakan teknologi ini. Sedangkan dalam ruangan virtual cloud, sumber daya yang akan dikumpulkan dan dibuat untuk membuat melayani kebutuhan pelanggan. Sumber daya ini dirancang untuk menjadi lebih fleksibel agar penggunaannya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan. Jika ada sumber daya yang tidak digunakan untuk user menggunakan software dan aplikasi,
maka resource tersebut akan dilepas kembali ke jaringan cloud. Baik, yang selanjutnya di sini yaitu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperoleh oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Salah satu tujuan kita menggunakan komputer adalah membantu pekerjaan dan memecahkan berbagai masalah kita, atau kompleksitas perhitungan dan kapasitas memori. Salah satunya adalah memproses fakta atau data menjadi informasi, kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Salah satu bagian melakukan proses ini adalah perangkat lunak atau software. Kemudian di sini ada macam dan jenis perangkat lunak atau software. Secara umum, perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Baik, yang pertama di sini ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Program bantu ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengkompres file, mengopi data, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga di sini ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Baik, di sini software memiliki berbagai macam fungsi dan aspek sesuai jenisnya masing-masing, seperti pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama di sini ada internet browser. Internet browser terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Google Chrome. Google Chrome ini merupakan browser web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Kemudian selanjutnya ada Mozilla Firefox. Mozilla Firefox merupakan browser web gratis open source yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation di tahun 2002. Selanjutnya ada Opera. Di sini Opera merupakan browser pencarian internet gratis yang dikembangkan oleh Opera. Selanjutnya yang kedua ada antivirus. Antivirus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu Norton Antivirus adalah beberapa perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Norton LifeLock sejak tahun 1991 sebagai bagian dari keluarga produk keamanan Norton Computer. Yang kedua ada AFG Antivirus. AFG Antivirus adalah program antivirus yang dibuat oleh AFG Technologies. Software ini gratis untuk diunduh dan digunakan. Tetapi untuk dukungan teknis yang lebih stabil dan maksimal, pengguna harus siap untuk membeli paket premium. Kemudian yang ketiga yaitu Kaspersky. Merupakan program antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Program ini dirancang oleh melindungi pengguna dari serangan malware pada sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X, meski ada juga versi Linux untuk konsumen bisnis. Yang selanjutnya di sini
Jika ada pertanyaan atau klarifikasi, jangan ragu untuk menghubungi saya atas nama Made melalui WA atau telepon. Di sini tercantum WA saya yaitu dengan 0822 3649 8153. Kemudian ada nomor HP saya itu sama dengan nomor WA saya 0822 3649 8153. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan Bapak dosen sudah menyaksikan. Semoga selalu diberi kesehatan, lancar rezeki, dan panjang umur. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.